Ya, teman-teman sekalian, pada hari ini dan minggu ini ya, kita akan fokus belajar mengenai ini, UN Fundamental Principle of Official Statistics dan legal basisnya ya, terkait dengan dasar hukum official statistic itu sendiri. Nah, outline saya hari ini ya, masuk ke dalam UN FPOS-nya, ya. Lalu saya akan masuk dengan legal basis ya, for official statistic. Oke, kita mulai ya. Yang pertama ya, UN Fundamental Principle of Official Statistics. Apa sih itu UN Fundamental Principle of Official Statistics ya? Secara terjemahan adalah prinsip dasar dari produksi official statistik ya, secara global ya. Nah, ini ada kata kuncinya global, jadi yang berstandar ya, punya standar ya, punya patokan lah. Semua negara dalam memproduksi official statistik itu menggunakan prinsip ini ya. Nah, prinsip atau UNFPOS ini merupakan sebuah merupakan 10 prinsip ya, prinsip dasar yang mengatur terkait dengan produksi official statistik. Nah, UNFPOS ini tidak berganti ya, dia still remain unchanged for over 25 years ya. Selama 25 tahun belum terganti ya. Sebenarnya masih still consist. Nah, apa sih tujuannya adanya prinsip itu ya, selain sebagai landasan ya, prinsip itu membantu menjamin kualitas ya, intinya menjamin kualitas dari official statistik. Nah, kita kembali lagi ya, kualitas itu kan ada di dalam role of official statistik ya, kemarin ya. Selain kredibilitas, trustworthiness, dan ada qualities ya. Sebenarnya ada beberapa lagi ya, tapi yang mandatori itu 3. Selain itu safeguard ya, menjamin kepercayaan user terhadap kantor statistik di negara tersebut. Nah, di sini slide ini teman-teman sekalian ini menceritakan terkait dengan latar belakang kenapa fundamental principle official statistik itu harus ada, harus diterapkan atau diimplementasikan ketika memproduce official statistik. Ada 3 teman-teman ya. Yang pertama, critical role of high quality ya. Maksudnya ini peran penting ya terkait dengan kualitas data official statistik atau informasi official statistik. Ini merupakan peran penting dalam kebijakan ya, dalam kehidupan bersosialisasi ya, dan juga dalam zaman sekarang ini ya. Nah, oleh karena itu kualitas yang tinggi ini perlu adanya landasan atau dasar untuk menjamin ya, untuk menghadirkan kualitas data yang tinggi atau informasi yang berkualitas tersebut. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ada integritas dari official statistical system ya. Nah, maksudnya teman-teman ya, ini sistem statistik ini kan harus ini ya bertanggung jawab dalam produce official statistik ya. Nah, jadi kalau misalkan suatu sistem itu tidak memiliki landasan atau pijakan ya, tidak punya standar gitu kan ya. Nah, ini integritasnya, kesatuan, koordinasi dan lain sebagainya ini akan carut marut nih. Nah, akan chaos nih. Nah, oleh karena itu perlulah yang namanya landasan, yaitu fundamental principle of official statistic, supaya di dalam suatu sistem tersebut itu confidence ya dalam produce official statistic data itu. Nah, di sana selain memproduce ada koordinasi, ada data sharing dan lain sebagainya. Nah, sistem ini nanti akan saya perkenalkan ke kalian pertemuan ketiga ya, pertemuan minggu besok ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah profesional independensi ya dan akuntabilitas organisasi statistik atau institusi statistik. Maksudnya begini teman-teman. Nah, setiap negara pasti memiliki NSO ya, National Statistics Office atau kantor statistik nasional. Nah, kantor statistik nasional ini ya karakteristiknya harus bersifat independen ya, netral dalam arti dia tidak mempublish atau tidak memproduksi data atau official statistik untuk kepentingannya pemerintah saja, kepentingannya organisasi tersebut saja, atau hanya untuk kepentingan kalangan tertentu gitu ya. Nah, ini nggak bisa, ini harus independen ya dari ketiganya itu dan harus punya tujuan adalah akses to public ya untuk semuanya ya, baik secara level nasional maupun internasional. Ya, membuat datanya atau memproduksinya harus seperti apa? Harus profesional teman-teman. Nah, untuk menuju ke arah itu ya, supaya akuntabilitasnya ada ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, perlunya ada fundamental prinsip atau prinsip dasarnya ya. Nah, jadi
Jadi ada 3 itu teman-teman ya, karena alasan kualitas data atau informasi, integritas dari sistemnya, dan kemudian independensi dan profesionalitas dari lembaganya ya. Oke, sebelum masuk ke sini, saya mau coba refresh, istilahnya kita nggak usah lihat teks dulu ya, kita mau lihat video dulu nih. Teman-teman masih kenal Om Botak nggak? Om Botak yang kemarin pertemuan pertama, ingat ya? Nah, kita kalau belum ingat nih, kenalan sama Om Botak lagi nih ya. Journey to the fundamental principles of official statistics. There are 10 UN fundamental principles of official statistics. To understand the role and importance of these principles, let us quickly review their history. Before the UN has adopted fundamental principles of official statistics, a few other key documents had laid the basis for official statistics. The first document, entitled Ethical Guidelines for Statistical Practice, was prepared and adopted by the American Statistical Association, ASA, in 1979, with a view to promoting ethical decision-making process and accountability. In 1985, the International Institute of Statistics, ISI, representing the broader international statistical community, has adopted the Declaration on Professional Ethics, last revised in 2010. Ya, teman-teman sekalian, itu Om Botak ya. Intermezzo aja, Om Botak pingin kenalan sama kalian nih. Nah, ini relate-nya ke sini teman-teman ya. Relate-nya ke sini, at the end of the 1980s ya, akhir tahun 80-an ya. Ini apa namanya, muncul suatu prinsip atau suatu guidelines ya, petunjuk ya. Siapa yang memperkenalkan? Tadi kan sudah diperkenalkan Om Botak ya, ada ASA ya. ASA itu American Statistical Association ya, tepatnya tahun 1979, dia memperkenalkan mengenai penyelenggaraan statistik harus sesuai dengan etika ya, harus memiliki etika ya, petunjuk etikanya ya. Nah, dari situ tahun 1985 ya, dari ASA diadopsi oleh ISI ya, ASA ISI ya, diadopsi oleh ISI. ISI itu siapa? International Statistic Institution ya, kalau nggak salah tuh. Nah, di sana mengadopsi terkait profesional ya, menstate ya, untuk penyelenggaraan statistik harus punya etika ya yang profesional. Nah, di tahun 1992 ya, nah itu diadopsi teman-teman di punya ISI ya. Si ISI ini headquarternya di Belanda nih, di Netherlands dia. Kalau punya waktu bisa main-main ke sana lah. Nah, nanti di tahun 92 si EC ini, Economic Commission for Europe ya, komunitas pakar-pakar ekonomi di Eropa nih, dia mengadopsi dari yang punyanya si ISI itu ya, UN prinsipal, belum namanya belum UN FPOS, baru namanya FPOS aja ya, fundamental principle diadopsi. Nah, setelah itu 2 tahun selanjutnya, tahun 94 ya, UN Statistical Commission atau organisasi yang bertanggung jawab terkait dengan urusan statistik di UN, nah dia mulai mengadopsi yang punya Eropa itu. Nah, tahun 94. Nah, kemudian tahun 2013 dan 2014 ya, di endorse lebih dari pada 68 sesi ya, pertemuan UN ya, General Assembly itu di New York ya. Nah, itu sudah mulai semuanya menerapkan UNFPOS. Kemudian kita lanjut masuk ke dalam sini. Nah, apa aja sih prinsipal itu, 10 prinsipal tadi kan disinggung ada 10 ya. 10 prinsip-prinsip itu apa aja sih gitu ya. Nah, ini teman-teman, prinsipnya ada 10 ya. Nah, pada prinsipnya ya, 10 prinsip ini atau 10 dasar ini tidak bisa tertukar satu dengan lainnya ya. Contohnya, relevance, impartiality, equal access, dia menempatkan urutan ke-10 ya, atau mungkin international cooperation yang terakhir ini dia di urutan ketiga ya. Nah, itu nggak bisa dibolak-balik, ini harus urut ya, harus ordered ya. Nah,
kita jelaskan persatu nanti ya, apa aja highlight-highlightnya di sana ya. Nah, singkat ya, ada 10, apa aja itu? Pertama, relevance, imparsiality, dan equal access, professional standard dan etik ya, sampai menyangkut international cooperation. Nah, relevance, impartiality, dan equal access. Apa sih, barang apa sih, dasar apa sih itu ya? Gitu kan. Nah, teman-teman sekalian ya, kata kunci keywordnya ya, pada dasarnya relevance ya, berarti harus sesuai ya, harus memenuhi ya, memenuhi practical utility atau kebutuhan ya dari konsumennya ya. Kemudian impartiality ya, kenetralan harus netral nih, dan equal access harus semua pihak harus memperoleh akses yang sama gitu ya, aksesibilitas terhadap publik gitu ya. Nah, itu adalah prinsip yang pertama. Untuk yang kedua adalah profesional standar dan ethics ya. Nah, ini sudah jelas sekali standar ya. Nah, berarti harus ada standar ya, pertimbangan standar di sana dan etika di sana ya. Etikanya seperti apa ya? Strictly ya, atau concern ya, atau fokusnya secara profesional ya. Profesional dalam bidang apa? Dalam bidang metodenya, prosedurnya ya, prosedur pengumpulan statistiknya ya, seperti halnya collecting, processing, storage ya, penyimpanan, dan diseminasi datanya. Lalu yang ketiga atau kita kenal namanya akuntabilitas dan transparansi ya. Nah, ini maksudnya ya teman-teman, si si NSO atau kita kenal Kantor Statistik Nasional ya, terminologinya nanti saya pakai singkatan NSO ya, itu memfasilitasi interpretasi yang benar atau melakukan pembinaan data ya terhadap data ya. Nah, pembinaan ini lebih concern ya, lebih concern terhadap standar scientific atau sumber-sumber data ya. Seperti halnya metode, prosedur ya. Lalu kemudian prevention of misuse ya. Nah, ini maksudnya ini ya, misuse ini kan mubazir ya, yang tidak digunakan ya. Jadi menghindari hal-hal yang mubazir atau hal-hal yang duplikat ya, atau hal-hal yang tidak dimanfaatkan oleh publik ya. Kenapa? Karena kita memproduksi official statistik itu kan sesuai dengan kebutuhan user ya. Nah, user itu nanti beragam macamnya. Ada pemerintah, ada sektor media, swasta gitu kan ya, kalangan akademia dan lain sebagainya. Nah, itu berdasarkan itu, di prinsip yang prevention of misuse ini, si NSO ini ya, atau si statistical agency atau institusi ya, ini berhak untuk mengkomen ya, untuk mengkoreksi ya, terkait dengan interpretasi yang salah dan misuse atau tumpang tindihnya kegiatan statistik di negara ya, di dalam negara atau di dalam sistem statistik di dalam negara tersebut ya. Kemudian kita masuk source of official statistik. Nah, jelas sekali source adalah sumber ya. Nah, otomatis kalau kita memproduksi suatu produk, otomatis kan ada bahan, ada materialnya ya. Nah, ini dimandatkan atau didasari oleh prinsip yang source of official statistik, di mana setiap data ya untuk kepentingan atau keperluan statistik harus diambil dari beberapa tipe ya, tipe data ya, seperti halnya survei, sensus, administratif record ya. Kemudian sumber data tersebut harus memenuhi kaidah kualitas, timeliness ya, ketepatan waktu, cost, biaya ya. Nih ingat biaya, cost ada di source of official statistic, dan burden on responden atau kita mempertimbangkan ini ya, kemudahan responden atau beban responden ya untuk menjawab atau memberikan data. Lalu yang kemudian adalah confidentiality. Nah, ini sangat strict sekali ya untuk produksi official statistik. Nah, confidentiality ini adalah kerahasiaan teman-teman sekalian ya. Nah, kerahasiaan ini dimaksudkan bahwa seluruh data yang diproduksi oleh NSO ya, atau Sistem Statistik Nasional, hasilnya ini ya, ini harus bertujuan untuk exclusively for statistical purpose ya. Ada jaminan juga ya nanti di undang-undangnya gimana terkait dengan penjagaan atau melindungi individual data ya. Tidak bisa mempublish data secara individu ya, is totally wrong ya, nggak bisa. Ini harus ada prinsip di sini adalah kerahasiaan. Jadi data yang dipublish adalah data yang agregat ya, yang tidak bersifat individu.
Kemudian terkait dengan legislation ya berikutnya. Nah, ini setiap negara harus mempunyai dasar hukum ya. Intinya harus memiliki dasar hukum yang bisa diakses oleh publik. Jadi bisa clear ya, jelas ya. Tugasnya produsennya apa, tanggung jawabnya produsennya apa ya, perannya responden atau user seperti apa sudah ada di sana harus. Lalu kemudian national coordination ya, ini sangat penting sekali ya, karena kita ngomong official statistik pasti kita punya teman ya, kita punya keluarga, punya family atau kita sebut namanya sistem ya. Nah, di dalam sistem itu nggak hanya main producer aja atau NSO saja, pasti ada other producer ya, atau producer lainnya. Nah, itu diatur atau ada landasannya yaitu national coordination. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah penggunaan standar internasional. Nah, ini sangat penting sekali, sangat direkomendasikan ya, harus menggunakan konsep definisi dan klasifikasi ya, serta metode ya secara internasional. Tujuannya buat apa? Buat konsistensi dan efisiensi, teman-teman sekalian. Nah, yang terakhir adalah international cooperation atau kerjasama bidang bilateral atau multilateral negara ya. Nah, ini statistik ya pada umumnya atau official statistik berkontribusi ya dalam peningkatan sistem official statistik di seluruh negara. Jadi setiap negara masing-masing mempunyai sistem statistiknya ya, nasional statistiknya. Setiap sistem nasional statistik tersebut saling bekerja sama, saling berkorelasi ya, berkooperation, koordinasi. Nah, ini sudah diatur landasannya di yang terakhir ya, yang ke-10 adalah international cooperation.